Barak, mau Barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Ini kan Deddy Mulyadi sedang sibuk-sibuknya normalisasi sungai ketika seperti yang kita ketahui Karawang, Bekasi, Cikarang itu sedang diguyur hujan yang cukup luar biasa ya. Otomatis ya warga kebanjiran ya, kalau banjir duit teman-teman ya. Ini banjir air, soalnya kan kemarin Deddy Mulyadi wah udah bersitegang ya sama Pak Haji Manaf nih ya, yang sangat viral itu ya, seorang mantan jaksa ya, jaksa agung ya, bukan kaleng-kaleng ini ya, bukan kaleng susu juga. Dan mungkin ini sebagai gubernur juga konten kreator nih ya, kita udah tahu nih rekam jejak Deddy Mulyadi, tapi kita belum tahu seorang rekam jejak gubernur teknokrat yang bernama Pramono Anung. Apakah mungkin tidur atau bahkan kurang tidur, maksudnya merenung dan sebagainya. Nah, karena mungkin karena banyak merenung inilah yang kemungkinan Jakarta banjir dan warganya malah justru minta tolong Deddy Mulyadi. Aduh, ini menarik sekali teman-teman untuk reaksi setelah videonya. Yuk kita play. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Saya minta hentikan dulu deh. Siap, Pak. Dan kita nggak boleh dulu ngeluarin. Ya. Sebelum ITB aja suruh kaji. Jangan kita. Bukan salah ibu loh, ini salah negara. Kalau saya sih, pengusaha nggak salah, salah negara nggak cerdas. Salah aparat tidak cerdas, tidak melihat ke depan. Melihatnya hari ini aja transaksional. Karena Jawa Barat itu pada akhirnya dikepung bencana karena perubahan peruntukan lahan. Coba gini, gunung dirubah jadi begini. Dataran tengahnya, sungainya, penyempitan, ada perumahan di pinggir sungai. Daerah Bekasinya, rawaknya diuruk. Ya kalau banjir ya sudah, itu sudah otomatis. Secara prinsip satu ya, karena saya orang Sunda, punya leluhur Sunda, saya menyatakan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan orang Sunda ini tergantung pada gunung ini. Kalau gunung ini dijaga, dirawat, masyarakatnya makmur. Tapi kalau gunung ini terus-terusan dieksploitasi, sudah nggak akan ada kemakmuran, bencana tidak akan pernah turun. Berapa tenaga kerjanya kan sedikit kalau gitu. Tapi recovery bencana 1 triliun, 1,5 triliun. Pagi ini saya harus ngeluarin duit berapa pagi ini? 500 juta. Pagi ini kan yang roboh dapur. Pagi ini yang kecil banget, apalagi yang gede. Kemana sebenarnya Gubernur Jakarta di saat rakyatnya sibuk untuk mengkritik gubernur dari Jawa Barat, tapi ternyata kinerja gubernurnya sendiri tidak becus untuk mengurus rakyatnya sendiri. Terbukti dengan adanya tanggul beton sepanjang 3 km di Laut Cilincing, itu mengakibatkan para nelayan yang ada di Jakarta kesulitan untuk melaut. Sangat ironis sekali. Dan teruntuk kalian warga Jakarta yang selalu mengkritik Gubernur Jawa Barat, yang selalu menghina, merendahkan gubernur dari Jawa Barat yang kata kalian tidak mampu kerja. Kalian lihat gubernur kalian, di mana dia di saat nelayan kesulitan untuk melaut karena ada tanggul beton. Kalian diam saja seperti orang yang tidak bisa bicara. Ini sudah membuktikan bahwa kalian itu bukan bertujuan untuk mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tapi kalian bertujuan untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Karena buktinya di depan mata kalian saja gubernur Jakarta tidak mampu kerja, kalian diam saja. Dengan sikap kalian seperti ini, kalian itu tidak lebih baik daripada seorang pecundang. Tadi menanggapi berita banjir yang menyalahkan Jawa Barat. Banyak disebut-sebut kalau Jakarta jadi sering banjir itu karena airnya kiriman dari Bogor. Dan banyak netizen yang menanyakan kinerja Kang Deddy Mulyadi. Katanya kemarin ini udah bongkar ini, udah bongkar itu, tapi kok kenapa Jawa Barat masih ngirim airnya itu ke Jakarta, atau dari Bogor itu masih ngirim air ke Jakarta. Jadi membuat Jakarta itu banjir. Ya kata saya mah dari dulu juga Jakarta mah dari beberapa bagian daerah itu memang sudah banyak yang terkena banjir dari zaman dulu, dari zaman baheula juga. Cuman memang enggak sesering sekarang mungkin ya. Bukan banjir saat Kang Deddy menjabat. Karena Kang Deddy Mulyadi itu menjabat baru 4 bulanan aja, baru 4 bulan loh. Dan itu pun tidak 100% airnya itu kiriman semua dari Bogor. Karena kemarin pun di berita dinyatakan bahwa di 5 titik daerah di Jakarta itu banjir selama bukan banjir, hujan selama 7 jam. Selama 7 jam di
5 titik daerah Jakarta. Gimana nggak banjir coba? Sampah aja numpuk kok. Nggak semuanya harus disalahin dari Jawa Barat, dari Puncak, dari Bogor, kiriman air dari sana makanya Jakarta jadi banjir. Enggak. Dan Kang Deddy Mulyadi menanggapi berita ini, katanya bukan cuma air kok yang dikirim dari Bogor, tapi juga dana-dana penghasilan dari Jawa Barat banyak kok yang ngalir ke Jakarta, tapi itu nggak pernah dibahas tuh. Dan Kang Deddy Mulyadi juga bilang katanya Jakarta itu bukan mesti harus bikin hutan lindung ya. Hutan lindung di daerah Jawa Barat yang didanai oleh Jakarta agar apa? Agar air itu tertahan ya, tidak longsor, tidak cepat banjir. Karena apa? Puncak-puncak di Jawa Barat itu kan banyak yang tergunduli dan banyak juga orang-orang dari Jakarta yang investasi di puncak-puncak seperti itu. Mereka membangun perumahan, membangun pila-pila, itu juga akan banyak yang dari Jakarta ataupun dari daerah-daerah lain. Cuman kan ini bermasalahnya dengan Jakarta. Makanya agar tidak banjir, buat hutan lindung di daerah Jawa Barat didanai oleh Jakarta. Sehingga kalau sudah tersedia hutan lindung, maka Jakarta tidak akan dikirimi lagi air sebanyak itu dari Bogor. Tos, sakit alawe di pusat mah. Banjir, banjir. Ini mau barak. Viral, curah air hujan mulai naik. Warga Jakarta ini bukannya lapor ke Pak Dul, malah lapor ke Pak Deddy Mulyadi. Nih, Pak Deddy nih, Jakarta nih, banjir nih Pak Deddy, aduh. Masa Jakarta banjir mulu, Jakarta banjir mulu, Pak Deddy. Inilah kondisi Kali Gabus setelah dilanda hujan deras. Air mengalir lancar tanpa halangan. Sekarang sudah tidak ada lagi banjir. Warga bahagia karena tidak lagi tersiksa oleh banjir. Warga mengucapkan terima kasih ke Bapak Air. Laporan Pak Deddy, ini di DKI Jakarta Kali Baru Cilincing Pak Deddy. Tuh, udah pengerukan got biar ada jalannya Pak Deddy. Sesuai dengan instruksi Bapak KDM. Pak Deddy, Jakarta banjir Pak Deddy. Tanggal 28 malam Jumat Pak Deddy, Jakarta banjir. Pak Deddy, tuh Pak Deddy, Jakarta banjir. Tuh Pak Deddy, lihat tuh. Mana Gubernur Jakarta nih? Dan diganti KDM. Kami akan segera mulai pembangunan untuk 3 taman yang ada di Jakarta Selatan. 2 jam kemudian. Orang pada kebanjiran masih mikirin taman. Andaikan gubernur bisa di stop sama presiden, mending stop aja. Mending diganti sama orang yang beneran niat jadi gubernur. Pak, urusin dulu masalah banjir di Jakarta. Kok malah ngurusin taman? Sebenarnya bisa kerja nggak sih Pak? Waduh. Banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Karena kan yang di bawahnya teriak-teriak Pak, banjir. Ya, karena sebelumnya tidak pernah banjir, sekarang baru banjir. Bapak orang mana? Saya Jakarta. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Iya. Ya, dari rekam jejak dari kedua gubernur itu memang ada sebuah persaingan sengit teman-teman ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mereka itu seolah-olah perang dingin gitu ya. Dari pernyataannya seorang Pramono Anung ya, yang mengatakan Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten gitu loh. Dan kemudian dia menyindir, dia kan gubernur teknokrat lah, nggak perlu ya konten itu, nggak perlu, nggak penting gitu. Yang penting kan kerjanya senyap, tapi saking senyapnya itu nggak kelihatan. Dan inilah menjadi sebenarnya sebuah PR ya bagi Pramono Anung sebagai DKI Jakarta. Ya namanya juga seorang warga ya, bukan warga DKI. Memang iya, saya bukan warga DKI, tetapi kalau dilihat dari apa yang terjadi di Jakarta, banjirnya itu malah semakin parah ya. Kemudian sampai saat ini normalisasi sungai itu yang sangat diperlukan, tetapi tidak ada. Seharusnya dari apa yang dikatakan Ahok dulu, memang benar adanya jika dibangun gorong-gorong yang besar dan kemudian diturunkan, dialirkan ke laut. Sebenarnya itu sangat perlu, tapi ya mungkin belum dilakukan. Bahkan kemarin kan tanggul Baswedan ya mungkin itu dari Pak Anies ya, peninggalannya mungkin ya, karena namanya Baswedan itu jebol
Dan ini menjadi sebuah PR baru nih bagi Pramono. Dan kemudian apa yang dilakukan Deddy Mulyadi malah justru kontras ya. Dia sangat gencar sekali tentang normalisasi sungai ya. Bahkan dia mengeruk kembali sungai-sungai yang sudah tidak aktif ya. Dan ini menjadi sebuah kebijakan Deddy Mulyadi yang perlu diapresiasi ya. Dengan begitu seriusnya dia menangani banjir. Dan dia pun tidak takut sama sekali akan halangan yang akan dihadapinya. Entah itu preman, entah itu pejabat, pokoknya selama ada oknum atau instansi yang menyalahi aturan dia babat. Haji Manaf lewat, Honda sikat ya. Deddy Mulyadi tidak takut apapun. Kemarin kan ya sekelas Honda aja kan perusahaan besar gitu ya. Ini yang mengkritik Deddy Mulyadi katanya yang tidak takut dengan yang takut dengan perusahaan besar nih ya. Ini jawabannya ya, kemungkinan mungkin ada seorang yang lebih besar ya bisa mungkin disikat sama Deddy Mulyadi. Dan dari kinerja beliau yang saat ini didukung oleh masyarakat tentunya, karena memang apa yang dilakukannya itu untuk kepentingan masyarakat. Dan tentang perseterunya dengan Haji Manaf sudah selesai. Toh Haji Manaf akhirnya mengakui kesalahannya teman-teman ya, karena apa yang dilakukannya jelas-jelas salah dan tentu saja membuat malu dirinya sendiri. Dia kan seorang mantan jaksa, kenapa dia masih ngotot padahal apa yang dilakukan jelas-jelas salah gitu ya. Seharusnya kan dia lebih tahu, sadar hukum ya, sadar diri ya, apalagi dia sudah tua. Buat apa ngotot gitu ya kalau salah itu dipertahankan. Terlebih dia juga haji. Nah hajinya tuh pertanyakan, dia itu naik apa, naik onta apa naik apa, saking sombongnya itu ya, mentang-mentang dia segalanya ya, dia mantan kejaksaan dan juga seorang haji ya, mungkin ya pengen dihormati istilahnya ya, bahkan berjabat tangan pun nggak mau sama Deddy Mulyadi gitu ya. Ini kan sangat membagongkan ya, pertama sombongnya soal Haji Manaf. Dan apa yang dilakukan kedua gubernur ini mungkin amat sangat disorot ya oleh para netizen ya. Mungkin netizen julid ya, terutama ya, yang tidak terima jika Deddy Mulyadi dinyinyirin sebagai gubernur konten, tentu akan menyerang seorang Pramono. Dan semoga saja apa yang dikatakan Pramono ya, bahwa kritikan pedas itu jamu yang mujarab. Itu jangan marah ya Pak Pramono jika ada mungkin kritikan cukup pedas ya. Cukup sekian ya video kali teman-teman ya, mohon sekali jangan banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi berita banjir yang menyalahkan Jawa Barat, banyak disebut-sebut kalau Jakarta jadi sering banjir itu ya. Dari rekam jejak dari kedua gubernur itu memang ada sebuah persaingan sengit teman-teman ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa mereka itu seolah-olah perang dingin gitu ya. Dari pernyataan nyinyir seorang Pramono Anung ya, yang mengatakan Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten gitu. Kemudian dia menyindir, dia kan gubernur teknokrat lah, nggak perlu ya konten itu, nggak perlu, nggak penting gitu. Yang penting kan kerjanya senyap, tapi saking senyapnya itu nggak kelihatan. Dan inilah menjadi sebenarnya sebuah PR ya bagi Pramono Anung sebagai DKI Jakarta ya. Namanya juga seorang warga ya, bukan warga DKI. Memang iya, saya bukan warga DKI, tetapi kalau dilihat dari apa yang terjadi di Jakarta, banjirnya itu malah semakin parah ya. Kemudian sampai saat ini normalisasi sungai itu yang sangat diperlukan, tetapi tidak ada. Seharusnya dari apa yang dikatakan Ahok dulu, memang benar adanya jika dibangun gorong-gorong yang besar dan kemudian diturunkan, dialirkan ke laut. Sebenarnya itu sangat perlu, tetapi ya mungkin belum dilakukan. Bahkan kemarin kan tanggul Baswedan ya mungkin itu dari Pak Anies ya, peninggalannya mungkin ya, karena namanya Baswedan itu jebol. Dan ini menjadi sebuah PR baru nih bagi Pramono. Dan kemudian apa yang dilakukan Deddy Mulyadi malah justru kontras ya. Dia sangat gencar sekali tentang normalisasi sungai ya. Bahkan dia mengeruk kembali sungai-sungai yang sudah tidak aktif ya. Dan ini menjadi sebuah kebijakan Deddy Mulyadi yang perlu diapresiasi ya. Dengan begitu seriusnya dia menangani banjir. Dan dia pun tidak takut sama sekali akan halangan yang akan dihadapinya. Entah itu preman, entah itu pejabat, pokoknya selama ada oknum atau instansi yang menyalahi aturan dia babat. Haji Manaf lewat,
Honda sikat ya. Deddy Mulyadi tidak takut apapun. Kemarin kan ya sekelas Honda aja kan perusahaan besar gitu ya. Ini yang mengkritik Deddy Mulyadi, kata yang tidak takut dengan yang takut dengan perusahaan besar nih ya. Ini jawabannya ya, kemungkinan mungkin ada seorang yang lebih besar ya, bisa mungkin disikat sama Deddy Mulyadi. Dan dari kinerja beliau yang saat ini didukung oleh masyarakat tentunya, karena memang apa yang dilakukannya itu untuk kepentingan masyarakat. Dan tentang perseterunya dengan Haji Manaf sudah selesai. Toh Haji Manaf akhirnya mengakui kesalahannya teman-teman ya, karena apa yang dilakukannya jelas-jelas salah dan tentu saja membuat malu dirinya sendiri. Dia kan seorang mantan jaksa, kenapa dia masih ngotot padahal apa yang dilakukan jelas-jelas salah gitu ya. Seharusnya kan dia lebih tahu, sadar hukum ya, sadar diri ya, apalagi dia sudah tua. Buat apa ngotot gitu ya kalau salah itu dipertahankan. Terlebih dia juga haji. Nah hajinya tuh pertanyakan, dia itu naik apa, naik onta apa, naik apa, saking sombongnya itu ya, mentang-mentang dia segalanya ya, dia mantan kejaksaan dan juga seorang haji ya, mungkin ya pengen dihormati istilahnya ya, bahkan berjabat tangan pun nggak mau sama Deddy Mulyadi gitu ya. Ini kan sangat membagongkan ya, pertama sombongnya seorang Haji Manaf. Dan apa yang dilakukan kedua gubernur ini mungkin amat sangat disorot ya oleh para netizen ya. Mungkin netizen julid ya, terutama ya, yang tidak terima jika Deddy Mulyadi dinyinyirin sebagai gubernur konten, tentu akan menyerang seorang Pramono. Dan semoga saja apa yang dikatakan Pramono ya, bahwa kritikan pedas itu jamu yang mujarab. Itu jangan marah ya Pak Pramono ya jika ada mungkin kritikan cukup pedas ya. Cukup sekian ya video kali teman-teman ya, mohon sekali banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.